Halo teman-teman semua, apa kabarnya? Ya, kita kembali lagi pada prediksi bola untuk malam ini ataupun di laga dini hari, yakni pada edisi 17 sampai dengan 18 Juli 2023 ya. Oke, dan untuk teman-teman yang baru bergabung ataupun yang sudah bergabung di channel ini, jangan lupa support terus channel ini dengan cara tekan tombol like, subscribe, dan komen. Jangan lupa juga tekan tombol loncengnya agar channel ini semakin berkembang dan pastinya bisa memberikan teman-teman prediksi yang lebih akurat lagi untuk setiap harinya ya. Oke teman-teman, sepertinya saya tidak berlama-lama, saya akan langsung saja ke prediksi malam ini. Dimana untuk laga atau prediksi kemarin, seperti biasa silahkan dicek di Google Score atau di Play Store kalian masing-masing ya. Oke, kembali 5 laga yang akan saya bahas ya untuk laga malam nanti ataupun laga dini hari. Dimana 2 laga saya ambil dari Liga Profesional Argentina, 1 laga dari Brasil Serie A, dan 2 laga dari Swedia Allsvenskan Cup ya. Oke, langsung saja untuk ke prediksi yang pertama dari Liga Profesional Argentina, ada Arsenal Sarandi akan berhadapan dengan Instituto ya. Oke, di sini saya lihat dari peluang kemenangannya terlihat masih sama-sama memberikan for ya untuk kedua tim ini antara Arsenal Sarandi ya dengan Instituto. Oke, dan untuk 5 pertandingan atau 5 laga terakhir dari Arsenal Sarandi sendiri tampil dengan performa yang terlihat cukup buruk, di mana tidak pernah menang ya di 5 laga terakhir, hanya 1 kali seri di laga terakhirnya. Sementara untuk Instituto sendiri tampil juga terbilang tidak terlalu bagus, hanya mampu meraih 1 kali kemenangan saja, 2 kali seri dan 2 kali kalah. Sementara di laga terakhirnya mengalami kekalahan tipis dari Tigre ya dengan skor 1-0. Oke, untuk pertemuan head-to-head antara Instituto dengan Arsenal Sarandi, di mana kedua tim ini sama-sama meraih 2 kali kemenangan dan di 1 kali pertemuan mereka meraih hasil imbang. Posisi peringkatnya saat ini, di mana Instituto ada di peringkat ke-24 ya dengan 26 poin, sementara Arsenal Sarandi saat ini ada di peringkat juru kunci yakni peringkat ke-28 dengan 18 poin ya. Oke teman-teman, dari analisa atau pembahasan kita untuk 5 laga terakhir untuk kedua tim antara Arsenal Sarandi ya dengan Instituto. Jadi saran atau prediksi saya untuk pertandingan atau laga ini, saya sarankan teman-teman ambil tuan rumah yakni Arsenal Sarandi ya dengan menahan Instituto di 1/4 gol dan di under 2 gol ya. Oke teman-teman, silahkan diambil jika sehati, jika masih ragu silahkan dikoreksi kembali. Oke, selanjutnya ada Tigre akan berhadapan dengan Baraka Central. Di sini untuk peluang kemenangannya masih memang cukup besar ke Tigre sebagai tuan rumah, sementara dari Tigre sendiri ada 1 pemain yang tidak akan bermain atau absen, sementara dari Baraka Central sendiri juga terlihat 3 pemain yang akan absen ya. Dari 5 hasil pertandingan terakhir dari Tigre sendiri tampil dengan performa yang tidak cukup buruk ya, hanya 1 kali menang dan 4 kali kalah. Sementara untuk Baraka Central sendiri tampil dengan performa cukup bagus, meraih 2 kali kemenangan dan 3 kali seri dan belum pernah kalah di 5 laga terakhir. Sementara untuk pertemuan head-to-head antara Tigre dengan Baraka Central, di mana Tigre 2 kali menang, sementara Barakas belum pernah menang dan di 1 kali pertemuannya meraih hasil imbang. Posisi peringkatnya saat ini, di mana Baraka Central ada di peringkat 15 dengan mengkoleksi 31 poin, sementara Tigre saat ini ada di peringkat 19 dengan mengkoleksi 28 poin. Oke teman-teman, dari pembahasan atau ringkasan keseluruhan 5 pertandingan atau 5 laga terakhir, begitu juga untuk head-to-headnya. Jadi saran atau prediksi saya untuk laga ini, saya sarankan teman-teman ambil tim tamu yakni Baraka Central dengan menahan Tigre di 0,5 atau di setengah gol dan di under 2/4 gol ya. Oke teman-teman, silahkan diambil jika sehati ya. Oke, selanjutnya saya ambil dari Brasil Serie A ya, ada Goiás akan berhadapan dengan Atletico MG. Di sini peluang kemenangannya masih cukup besar memang ke tim tamu yakni Atletico MG ya. Dan sedangkan dari Goiás ada 2 pemain yang tidak akan bermain atau absen, sementara dari Atletico MG juga sama ada 2 pemain ya yang tidak akan bermain atau absen ya. Dari 5 pertandingan terakhir dari Goiás tampil terbilang cukup bagus, 2 kali menang namun juga mengalami 3 kali kekalahan, dan di laga terakhirnya mengalami kekalahan tipis ya dari Santos ya dengan skor 4-3. Sementara untuk Atletico MG tampil dengan performa yang terbilang cukup buruk ya, 3 kali seri dan 2 kali kalah dan belum pernah meraih kemenangan di 5 pertandingan terakhirnya. Oke, untuk pertemuan head-to-head antara Goiás dengan Atletico MG, di mana Goiás 2 kali menang, sementara Atletico MG 2 kali menang dan di 1 kali pertemuan mereka meraih hasil imbang. Posisi peringkatnya saat ini Atletico MG ada di peringkat 12 dengan 20 poin, sementara Goiás saat ini ada di peringkat 17 dengan 11 poin saja ya. Oke teman-teman, dari sedikit analisa atau pembahasan atau 5 pertandingan terakhir antara Goiás dengan Atletico MG ya. Jadi prediksi saya untuk laga ini antara Goiás dengan Atletico MG ya, saya sarankan teman-teman ambil tim tamu yakni Atletico MG, cukup di handicap 0,5 atau di setengah gol dan di over 2 gol ya. Oke teman-teman, silahkan diambil jika kita sehati. Oke, selanjutnya untuk prediksi selanjutnya saya ambil 2 laga dari Swedia Allsvenskan, ada mana Djurgården akan berhadapan dengan Malmö FF ya. Oke, peluang kemenangan di sini masih sangat besar memang ke tim tamu yakni Malmö FF ya. Sementara dari Djurgården sendiri full tim, sementara dari Malmö ada 4 pemain yang tidak akan bermain atau absen. Sementara dari tuan rumah ada 1 pemain juga masih diragukan ya untuk tampil.
Oke, dan 5 laga terakhir dari Djurgården tampil dengan performa cukup bagus, meraih 3 kali kemenangan beruntun dan 2 kali seri. Sementara untuk Malmo sendiri tampil cukup bagus juga, meraih 3 kali kemenangan namun juga mengalami 2 kali kekalahan. Sementara di laga terakhirnya mengalami kekalahan tipis dari Mjällby ya dengan skor 2-1. Oke, untuk pertemuan head-to-head antara Djurgården dengan Malmo, di mana Djurgården 2 kali menang, sementara Malmo hanya 1 kali menang dan di 2 kali pertemuan mereka meraih hasil imbang ya. Posisi peringkatnya saat ini Malmo ada di peringkat 3 dengan 34 poin, sementara Djurgården ada di peringkat keempat ya dengan 27 poin ya. Oke, dari ringkasan atau analisa kita untuk kedua tim ini jelas akan sama-sama mengejar poin penuh ya, dan untuk posisi peringkat sangat dekat memang untuk kedua tim ini. Jadi saran atau prediksi saya untuk laga atau pertandingan ini, saya sarankan teman-teman ambil tim tamu ya, yakni Malmo. Cukup dengan dekat min 1/4 gol dan di over 2,5 atau di 2,5 gol ya. Kita teman silakan diambil jika kita sehati. Oke, untuk pembahasan atau prediksi yang terakhir masih dari Allsvenskan Swedia, ada Falbek akan berhadapan dengan AEK ya. Di sini peluang kemenangannya masih memang cukup besar ke tim tamu yakni AEK. Sementara ada 2 pemain dari Falbek yang tidak akan bermain atau absen, sementara 1 pemain juga masih diragukan. Sedangkan dari tim tamu AEK sendiri terlihat full tim ya. 5 laga terakhir, 5 pertandingan terakhir dari Falbek sendiri tampil dengan performa yang terbilang cukup buruk, 4 kali kalah, sementara hanya meraih 1 kali kemenangan di laga terakhirnya saat berhadapan dengan Göteborg ya. Oke, untuk AEK sendiri tampil dengan performa cukup bagus, 2 kali menang, 1 kali seri dan mengalami 2 kali kekalahan, dan di laga terakhirnya mengalami kekalahan tipis dari Häcken dengan skor 2-1 ya. Oke, untuk head-to-head antara AEK dengan Falbek, di mana AEK 4 kali menang, sementara Falbek hanya 1 kali menang ya di 5 kali pertemuan. Posisi peringkat mereka saat ini, di mana AEK ada di peringkat 14 ya dengan 10 poin, sementara Falbek ada di peringkat juru kunci dengan 8 poin ya. Oke, dari sedikit ringkasan atau menjelaskan keseluruhan 5 laga atau 5 pertandingan terakhir, begitu juga untuk head-to-head kedua tim ini. Jadi untuk saran atau prediksi saya untuk laga ini, saya sarankan teman-teman ambil tim tamu yakni AEK, cukup dengan dekat min 1/4 gol dan di under 2,3/4 atau hampir 3 gol ya. Oke teman-teman, silakan diambil jika sehati, jika masih ragu silakan dikoreksi kembali. Oke teman-teman, saya rasa cukup sampai di sini untuk prediksi bola malam ini atau dini hari. Jika teman-teman yakin dengan prediksi saya, silahkan teman-teman ambil. Dan jika masih ragu, silahkan dikoreksi kembali. Di sini saya hanya berbagi sedikit prediksi dan selalu utamakan prediksi teman-teman sendiri ya. Oke teman-teman, selamat sore, salam JP. Sampai jumpa besok di prediksi selanjutnya. Salam olahraga.